tinggi, besar, memiliki berat hingga 1,2 ton. Wow! Bukan sembarang sapi. Mereka adalah sapi-sapi pilihan dari berbagai penjuru Indonesia yang tentunya memiliki berat badan jumbo alias raksasa. Uniknya, meski badan mereka sebesar gajah, umur sapi-sapi ini masih terbilang muda. Ada yang baru 4 tahun, hingga yang masih berusia 1 bulan. Wah, 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 wah. Bagaimana keseruan para sapi unjuk berat badan? Dan berikut, kejuaraan sapi monster paling spektakuler versi on the spot. Karawang dipilih kedua kalinya untuk kembali menjadi tuan rumah kontes sapi APPSI ini. Peternakan seluas 2 hektar ini pun dipenuhi oleh sapi-sapi dari berbagai daerah yang siap tampil menimbang berat badannya. Saat sedang melihat-lihat sapi dengan berat badan yang besar, kami melihat salah satu di pojok dengan warna yang cantik. Wah, ini sapinya bagus-bagus banget. Tuh pemirsa, warnanya coklat-coklat. Halo Mbak, ya. Iya, ini sapinya bagus-bagus banget ya Pak ya? Oh Mbak, lihat sapi-sapi ini ya? Ya, kebetulan ini sapi-sapi saya. Oh punyanya Mas? Ya. Oh, ini sapi-sapinya dari mana nih Mas? Saya dari Banyuwangi Mbak. Banyuwangi? Banyuwangi. Jawa Timur? Jawa Timur, ujung timur. Wah, ternyata jauh juga nih pemirsa. Terus sapi-sapinya dibawa ke sini naik apa nih Mas? Naik truk Mbak. Naik truk? Ya. Perjalanan berapa lama dari Banyuwangi ke Karawang? Dari Banyuwangi ke Karawang itu ditempuh 24 jam. 1 hari 1 malam. Mas, kenapa sih bela-belain jauh-jauh dari Banyuwangi ke Karawang buat ikutan kontes sapi? Yang pertama-tama saya emang cinta sama PPSI Mbak. Pertama-tama. Kedua, emang saya yakin sama posisi sapi-sapi saya ini sangat potensi untuk dibawa ke kontes ke Karawang. Berarti kira-kira berapa sih biaya yang diperlukan buat ngebawa sapi-sapi ini sampai ke Karawang? Oh iya, ya sekitar 10 juta. 10 juta? Ya. Wow. Jadi 10 juta ternyata perjalanan buat bawa 3 sapi dari Banyuwangi ke Karawang. Wah, ngalah-ngalahin tiket pesawat manusia ya Mas? Gak cuma sapi-sapi besar yang punya umur matang, kejuaraan ini juga membuka kelas untuk sapi baby atau sapi yang berumur di bawah 1 tahun. Salah satu peternak yang turut membawa sapinya datang lomba adalah Pak Arda, pria asal Kediri yang memiliki sapi baby dengan berat 500 kg lebih. Saat ini Rima udah bersama dengan salah satu pemilik dari sapi kategori baby nih alias bayi. Nah, ini dengan Bapak siapa? Bapak Arda. Pak Arda ini dari Jawa Timur? Iya, dari Kediri. Oh, dari Kediri. Wah, iya. jauh juga nih Pak. Pak, untuk kategori bayi nih atau baby, kita mau tanya sebenarnya itu kategori baby itu beratnya berapa sih kisarannya? Dari umurnya itu di bawah 1 tahun, 12 bulan ke bawah. Sampai BB-nya, berat badannya itu di bawah 600 kg. Pak, ini juga menarik nih, kan beratnya tadi sampai dengan 600 kg ya, maksimal untuk kategori baby. Kalau lebih dari itu gimana? Dikatakan obesitas gitu? Biasanya kalau umur 1 tahun itu pasti di bawahnya 600. Kalau obesitas memang ini sapi-sapi untuk pedagang kan untuk tujuan lebih gemuk ya, untuk daging yang banyak itu. Untuk kedepannya juga diharapkan juga tambah besar lagi gitu. Tak hanya dilihat dari berat badan dan umur sapi saja, ternyata penentuan sapi masih masuk dalam kelas kategori baby juga dinilai dari kerapatan gigi mereka. Kami pun berkesempatan untuk ikut mencoba cara menilai umur bayi sapi dari giginya. Nah, jadi pemirsa, ini adalah kategori penilaian awal untuk membedakan mana yang masuk ke dalam kategori sapi dewasa ataupun dalam kategori sapi yang masih bayi. Dan ini terbukti dari giginya yang masih rapat dan warnanya juga masih menentukan kuning, bahwa dia adalah sapi kategori bayi. Kembang Rambe memang selalu juara 1 mulai dari kelas baby sampai sekarang di kelas ekstrim. Kenapa aku suka itu? Karena kategori untuk cantik juga ada di situ.
Viro ini membawa nama Kebumen, satu-satunya peserta kontes sapi PO dari Kebumen itu cuma satu, Viro. Viro ya mungkin ya, Viro kayaknya juga lebih besar juga. Yang Kembang Lambe kan kemarin sudah juga, ya biar merata lah. Kalau saya memprediksi adalah Raja, sapi dari Probolinggo, punyanya Pak Haji Ilham. Raja dong, dari Probolinggo. Sapi SM. Ukurannya lebih besar, panjang, tinggi juga. Dari tadi banyak banget yang ngejagoin Kembang Lambe. Katanya sih udah juara bertahan. Nah makanya penasaran nggak sih pengen lihat seperti apa sih sapi yang dinamai Kembang Lambe ini. Yuk langsung aja kita cari dan kita temuin ini. Pak, permisi. Ya. Maaf mau tanya, saya penasaran sama sapi Kembang Lambe yang mana ya? Oh ya, kebetulan punya saya ini. Sapinya ini di sini. Kan bisa jadi juara bertahun-tahun ya. Itu apa sih rahasianya? Kita kan penasaran nih, Pak. Rahasianya gini, Pak. Pertama itu pertama bahan. Bahan. Nah, jadi bahannya memang harus bahan benar-benar berkualitas. Bahan pangannya ya, makannya Bukan maksudnya? bahan dia, istilahnya postur tubuhnya dari Postur lahir. Tubuhnya, oke. Postur tubuhnya dari lahir memang Dari dia kibas. dia sudah potensi untuk menjadi juara. Oke, Kedua faktor makanan. makanan. Terus perawatannya ada nggak perawatan khususnya? Perawatan ada, Mbak. Tiap ini kalau di kandang biasanya pagi itu kita kasih makan, terus kita mandiin, jemur. Terus kan ini Bapak udah juara, udah menang Ya. gitu ya. Ini nggak niat mau dilepas gitu, Pak? Oh, langsung bersuara loh dia. Ini tandanya dia nggak mau. Oh, nggak mau. Nah, dia ngasih tanda nggak mau dijual, masih pengen ikut saya. Tapi pernah ada yang nawar, Pak? Pernah. Ini pernah ditawar kemarin pulang dari kontes Jember, dia juara nasional 400 juta. 400 juta? Iya. Nggak Bapak terima? Enggak. Tak hanya berkenalan dengan sang juara bertahan, kami pun berkesempatan untuk menaiki sapi milik Pak Guntur. Meski tak bisa menaiki Kembang Lambe yang dikenal cukup agresif, kami diizinkan menaiki ayah Kembang Lambe, Dio Bagong, yang juga punya riwayat sebagai pemenang bertahan di kelas Ekstrim PO. Nah pemirsa, sekarang Rima sudah berada di atas badan dari Dio Bagong, salah satu sapi yang juga ikut kompetisi di kontes sapi Kerawang kali ini. Nah sekarang perasaannya, ini Rima deg-degan karena tinggi banget. Tapi seru banget dan happy juga sih karena jadi pengalaman baru bisa naik sapi. Mendapat jadwal lomba di hari kedua, kontes sapi kelas Ekstrim PO dan Ekstrim Bebas pun tiba. Semua orang memadati lokasi penimbangan, merekam setiap momen kala sapi-sapi monster itu naik ke atas timbangan. Akhirnya Kembang Lambe si juara bertahan pun masuk ke lokasi pertandingan. Semua mata tertuju, berharap-harap cemas. Akankah ia kembali pulang sebagai pemenang atau menyerahkan kursi juara bertahannya pada sapi raja asal Probolinggo? Dan hasilnya mengatakan Kembang Lambe masih bertahan sebagai juara di kelas Ekstrim PO, disambut dengan sukacita dari tim Kembang Lambe. Usai Kembang Lambe berhasil mempertahankan kursinya di kelas Ekstrim PO, kelas terakhir di kontes sapi APPSI ini pun dimulai. Sapi-sapi berbobot raksasa dari berbagai jenis dan ras bergantian memasuki lokasi penimbangan. Seperti biasa, pendatang baru selalu maju dengan nomor urut pertama. Cipluk, sapi dari Bandung, Jawa Barat ini dengan gagah naik ke atas timbangan dan segera menorehkan rekor 1.275 kg. Wow! Angka ini langsung saja menggeser kontestan-kontestan lainnya dan segera mengukuhkan juara satu pada Cipluk si pendatang baru ini. Nah kali ini Rima udah barengan sama pemenang dari kontes sapi dari kategori yang paling bergengsi yaitu kategori ekstrim. Ini dia Cipluk, kasih tepuk tangan dong. Wah, Cipluk kamu juara ya. Cipluk ini barengan sama pemiliknya nih ada Pak Heru. Halo Pak Heru.
dan juga didampingi sama Ketua APPSI Nasional nih, ada Pak Haji Dadang. Apa kabar nih Pak Heru sama Pak Haji Dadang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik. Gimana Pak Heru? Nih anaknya ya kan, anak sapi yang menang nih. Alhamdulillah Cipluk. seneng banget. Senang ya, nyangka nggak sih Cipluk bisa menang kategori bergengsi? Enggak. Enggak? Baru saya pertama kali ikutan acara seperti ini. Dan ternyata Alhamdulillah menang. Pak Haji Dadang, terus kalau dari penyelenggaraan kontesnya sendiri ada nggak manfaat untuk warga sekitar dan lainnya? Yang pasti ini menjadi hiburan masyarakat, juga motivasi untuk peternak di seluruh Indonesia, bahwa mereka berusaha untuk membuat satu breeding, menghasilkan breeding yang terbaik, di mana sapi yang berkualitas kontes itu nilainya otomatis melambung tinggi. Kang Heru, ke depannya untuk Cipluk harapannya apa nih? Apakah Cipluk akan dilepas kalau ada yang menawar dengan harga yang cocok atau kayaknya? Pasti dilepas. Wah, berapa sih harga yang cocok sekiranya untuk seorang Kang Heru melepas Cipluk nih sang juara? Berapa kira-kira? Belum ini, masih dipikir-pikir dulu. Meski harga jual Cipluk masih dirahasiakan, namun konon harga jual sapi setelah kontes APPSI ini bisa melambung jauh hingga mencapai 500 juta. Wah, tinggi banget ya. Tak sampai di sini saja, kontes APPSI akan terus dikembangkan hingga kabarnya akan membangun peternakan yang lebih luas lagi. APPS ini punya program, boleh bilang program final atau terakhir, di mana saya ada lahan. Ini lahan yang kita bangun baru 2 hektar, Mbak. Ya. Saya ada lahan kurang lebih sekitar 200 hektar, sekitar 20 hektar atau sekitar 200 ribu meter persegi itu untuk industri ternak khusus anggota APPSI. Pak Heru selamat, Kang. Terima kasih Pak Haji. Ya, makasih. Nah, selamat sekali lagi nih buat Cipluk ya. Jadi emang seru banget dan ternyata kontes sapi nggak hanya sekedar kompetisi semata, tapi juga memberikan banyak manfaat untuk warga sekitar dan juga tentunya para peternak serta para petani. Nah, keseruannya seperti apa? Kita akan langsung kasih ya penyerahan piala nih untuk Cipluk. Semua bergembira, masing-masing pemilik bergantian naik ke atas podium menerima piala pemenang dari tiap kelas. Pak D. Guntur, lengkap dengan kembang lambenya pun ikut berjalan ke podium menerima piala untuk sang juara kelas Ekstrim PO. Semoga kontes sapi ini bisa terus meningkatkan kualitas sapi tanah air dan semangat para peternak untuk menghasilkan sapi-sapi premium yang berkualitas, hingga bisa diperkenalkan ke mancanegara ya. Terus saksikan informasi unik menarik lainnya hanya di On The Spot Trans 7.